kami mempersiapkan hati, pikiran, roh, jiwa kami, supaya firman-Mu akan menyegarkan hati, pikiran, roh, jiwa kami. Firman-Mu akan memperbarui, firman-Mu akan menjadi terobosan ketika kami dalam masalah pergumulan apapun. Kami percaya firman-Mu adalah sumber jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati, pikiran, roh, jiwa kami. Juga hamba-Mu yang sudah Tuhan urapi, Mr. Jim, yang akan menyampaikan kabar kebenaran, yang Engkau sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu ini, Bapa. Sehingga apa yang disampaikan semua boleh menjadi berkat buat kami. Bukan cuma sekedar informasi, tapi biarlah itu menjadi pewahyuan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari, Budia. Ya, terima kasih doanya Pak Adi. Pada malam hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Jim Alan Yos. Ya, beliau jauh-jauh datang dari Amerika untuk pelayanan di Indonesia dengan tema The Christianity Impact in Marketplace. Sebelumnya saya akan bacakan profil dari beliau ya. Beliau adalah Bapak atau Pastor Jim Yos dan istrinya Ibu Yohan, punya 3 orang putri ya, punya anak 3, cewek semua. Pasangan suami istri ini berasal dari Amerika, datang ke Indonesia tahun 1977. Langsung menuju ke Pulau Irian atau yang saat ini kita sebut atau kita kenal dengan Papua. Dengan beban untuk menjangkau suku-suku terasing, Tuhan menuntun beliau, Pastor Jim dan Ibu Yuan, pertama kali datang ke Indonesia, langsung menjejakkan kaki di tengah-tengah suku Sawi yang berada di dataran rendah di bagian selatan Irian Jaya. Nah, ini sekilas profil beliau ya, begitu luar biasa. Sekarang dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di Irian atau di Papua. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan sambut firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Jim Alan Yos. Silakan. Pak Budi ada minta saya sharing dengan komunitas ini yang ketemu lewat Zoom di Surabaya dan mungkin di tempat-tempat lain. Saya tidak tahu terlalu luas. Dan temanya yang saya diminta, bagaimana iman kita bisa berdampak di dunia marketplace, di dunia real. Mungkin saya storyteller, mungkin seperti Yesus, karena dia selalu cerita perumpamaan dan dari perumpamaan ada kebenaran yang ingin ditemukan. Jadi saya ingin bercerita cukup banyak dan melihat apa yang saudara bisa dapat sebagai kebenaran iman bisa nampak, buat dampak di tengah-tengah dunia real, secular, di marketplace. Saya sudah 44 tahun di Papua. Mungkin ada yang pernah dengar nama Jim Yost. Pikir orangnya ada atau ini hanya dongeng. Orang ada, saya ada. Dan 44 tahun di Papua, 20 tahun di pedalaman, di tengah-tengah satu suku, dan 24 tahun sekarang di kota besar, Jayapura, di pantai utara. Tapi saya mau kembali, 2-3 tahun lalu, kami sudah di kota, ada gereja untuk anak muda. Kami layani anak muda supaya mereka, anak muda yang broken, yang bermasalah. Dan salah satu pemimpin pujian, orang yang nyanyi dan suka pimpin pujian, namanya Siko. Siko adalah rapper. Rapper cukup terkenal di Papua. Dan dia pimpin ibadah kami dengan rapping, ya 40 menit non-stop dengan rapping. Dan Siko dia punya teman baik namanya Tommy. Tommy adalah rapper nomor 1 di Papua. Dan pada waktu itu dia cukup kacau hidupnya dan Siko bawa Tommy kepada Yesus. Tommy stop dengan narkoba dan hidup mulai pulih
Dan dia mulai buat sesuatu yang saya tidak tahu, dia tidak minta izin dari saya. Dia mulai kumpulin pemimpin-pemimpin geng rapper, karena dari Tri-Cities, 3 kota bersampingan di pantai utara, Jayapura, Abipura, Sentani, 3 kota terbesar di Papua. Ada 24 geng rapper yang kontrol narkoba dan lain-lain. Dan mereka bukan anak-anak gereja. Dan Tommy punya kenalan semua geng dan mereka hormati dia. Jadi dia bikin rapper family meeting sekali sebulan. Setiap pemimpin dari setiap geng rapper kumpul dengan Tommy. Mereka sharing apa yang mereka syukurin, apa yang mereka bergumul, dan juga planning event-event rapping, hip-hop, breakdance, seperti itu. Tapi Tommy datangi saya satu hari, dia bilang, Jim, saya kumpulin mereka setiap bulan, tapi saya tidak tahu caranya membawa pesan rohani. Papa Jim bisa datang ikut? Oh ya, saya mau. Jadi saya datang ke tempat mereka, saya masuk ruangan ini, saya duduk, tunggu mereka masuk, dan mereka datang masuk satu persatu. Saya lihat dari pakaiannya dan gayanya, ini bukan anak-anak gereja, belum pernah masuk ibadah keagamaan. Beberapa harus tunggu di luar, selesaikan ganja dulu, baru bisa masuk. Saya sabar tunggu sampai mereka semua masuk, dan mereka mulai sharing apa yang digemuli. Ada 2 yang sharing bahwa mereka ditantang, digoda oleh geng lain dan akan ada geng war, perang geng minggu ini, dan mereka minta perhatian dan tidak bisa ikut rapper family meeting kali berikut karena mereka dalam suasana perang. Wow, itu dunia mereka. Sesudah sharing, Tommy perkenalkan saya. Dia bilang, ini teman saya Pak Jim, dia akan bagi sesuatu spiritual. Itu saya dikenalin dengan cara itu. Saya pikir-pikir, Tuhan, apa yang saya bisa bagi dengan anak-anak seperti ini? Dan itu yang saya mau bagi dengan kalian lewat Zoom ini. Satu ayat, Efesus pasal 2 ayat 10. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan-perbuatan baik yang Dia siapkan sebelumnya supaya kita jalan di dalamnya. Saya ulang, kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan-perbuatan baik yang Dia siapkan sebelumnya supaya kita jalan di dalamnya. Kita buatan Allah, bukan buatan orang tua. Kita dibuat oleh Allah, lahir pada waktu Tuhan mau, tidak satu hari terlalu cepat atau satu hari lambat, tidak. Lahir di tempat yang Tuhan tentukan, bukan tempat yang salah. Banyak anak muda bilang, saya Jim, kalau saya lahir di kota, pasti saya bisa maju. Tapi karena saya lahir di pedalaman, saya tidak punya kesempatan. Tidak, kamu lahir di tempat yang Tuhan tentukan bagimu. Juga lahir dalam keluarga yang Tuhan tentukan. Ada yang bilang, Jim, saya dari keluarga yang kacau. Kalau saya lahir dalam keluarga yang sempurna, maju, pasti saya bisa maju juga. Tidak, kamu lahir pas tempatnya di tengah keluarga yang Tuhan mau bagimu. Ada yang tidak suka dengan penampilan. Saya tidak diciptakan dengan baik. Rambut keriting saya mau bikin lurus. Rambut lurus saya mau bikin keriting. Hidung terlalu panjang, telinga terlalu besar. Ya, selalu mau rubah appearance. Tidak. Kamu sempurna. Diciptakan oleh Tuhan sempurna. Tidak ada kekurangan. Itu nomor 1. Harus percaya itu kalau mau hidup iman di tengah-tengah dunia sekular dimanapun. Saya diciptakan Tuhan. Saya buatan Allah. Bisa maju sama seperti orang lain. Tapi ada kelahiran kedua. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu kelahiran kedua. Spiritual. Di mana lampu rohani nyala dalam pikiran dan sudah sadar. Saya orang berdosa dan perlu Yesus sebagai juru selamat.
Dia jawabanku. Dan kenapa ada kelahiran kedua? Di Indonesia 2-3 tahun lalu ada survei dibuat, seluruh Indonesia ditanya semua orang Kristen, kenapa kamu pergi gereja ikut ibadah hari Minggu? 95% jawab, untuk diberkati Tuhan. Saya kira ada sesuatu salah dengan jawaban itu. Itu too self-centered, too selfish. Hanya untuk saya mau dapat berkat. Kita dapat kesempatan lagi. Kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan-perbuatan baik. Wow. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau buat, pekerjaan baik yang dia mau buat lewat hidupmu dan hidupku di dunia ini. Dan bukan satu pekerjaan, ada banyak. Ini plural, ini pekerjaan-pekerjaan. Kadang-kadang kita pikir, oh ada satu profesi, ada satu hal yang Tuhan mau saya buat dengan hidup ini. Kita buat, tapi tiba-tiba Tuhan buka pintu lagi. Dan ada lagi. Dan buat itu sedikit waktu, beberapa tahun, Tuhan buat lagi. Dan akan ada dibuka sepanjang umur hidup ini sampai hari terakhir ketemu Yesus muka dengan muka nanti di surga. Mungkin tahu program televisi itu ditayangkan di televisi Amazing Race Asia, di mana ada tim dua orang yang lari ke satu kota dengan petunjuk menemukan sesuatu, dapat ada petunjuk lagi ke kota lagi, dapat ada petunjuk lagi ke kota. Amazing Race, perjalanan yang agung. Hidup ini seperti itu, Amazing Race, selalu ada pasal baru, selalu ada pintu baru, selalu ada panggilan baru. Mungkin harus ada gereja, namanya Gereja Kristen Amazing Race. Karena this life is amazing. Dan tidak akan stop. Waktu tua, mungkin mau pensiun, lansia, Tuhan bisa buka lagi bagimu. Pekerjaan-pekerjaan, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan-perbuatan baik yang dia siapkan sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum kita lahir baru. Sebelum lampu rohani nyala dalam pikiran dan hati. Dari hari pertama kita masuk dunia ini, lahir di dunia ini, Tuhan mulai siapkan pekerjaan-pekerjaan baik dalam hidup kita semua. Dan tidak akan stop. Dia pakai semua dalam hidupmu yang menderita, penderitaan atau sukses, kegagalan, keberhasilan, semua dipakai Tuhan untuk munculkan pekerjaan baik dari hidupmu yang bisa jadi tanda dan dilihat oleh orang lain. Disiapkan sebelumnya supaya kita jalan di dalamnya. No wasted time dengan Tuhan. Semuanya digunakan, dipakai Tuhan. The good, the bad, the ugly, semua. Jadi saya mau mulai bersaksi supaya bisa lihat ayat ini dalam hidup saya. Saya lahir di Amerika, di California, di dalam keluarga yang percaya, orang percaya. Waktu kecil, setiap kali pintu gereja dibuka, saya ada di situ, duduk di bangku gereja. Tapi hanya karena saya duduk di bangku di gereja, tidak berarti saya kenal Tuhan Yesus. Dan waktu saya masih muda, umur 13 tahun, bapak saya dapat serangan jantung dan stroke dua-dua dalam satu hari, dan Tuhan sudah panggil, meninggal. Saya marah Tuhan, kenapa anak lain punya bapak saya tidak? Pada waktu pemakaman saya tidak menangis, satu air mata tidak turun dari mata. Saya marah Tuhan. Dan saya berontak bertahun-tahun dalam banyak kejahatan yang seharusnya saya mati di dalamnya. Tapi Tuhan tahu satu hari saya harus ada di Indonesia dan ada pekerjaan-pekerjaan baik yang dia siapkan dalam hidup saya pada waktu itu. Akhirnya tahun terakhir di SMA, saya tertangkap jual narkoba dan dibuang dari sekolah dan dikunci di dalam sel. Dan hidup saya jatuh sedalam-dalamnya. Supaya saya tahu saya perlu Yesus. Waktu saya keluar dari tahanan,
Ada anak-anak muda yang mendoakan saya bertahun-tahun. Saya tidak tahu. Mereka ajak, "Hey Jim, ikut kami camping pemuda di atas gunung." Saya belum pernah camping pemuda. Apa itu? Tapi saya pikir mungkin itu tempat baik untuk ketemu cewek-cewek. Oke, Tuhan pakai motivasi yang tidak baik supaya saya ada di tempat yang benar. Dan hari pertama saya lihat anak-anak ini yang berapi-api bagi Tuhan. Saya keraskan hati. Saya bilang itu baik bagimu, bukan untuk saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, hari kelima, hari terakhir. Roh Kudus tembus dan saya berlutut menangis, mengakui semua dosa dan serahkan hidup kepada Tuhan. Saya tidak tahu di mana ini akan bawa saya. Saya tidak tahu ada pekerjaan baik. Saya hanya bersyukur saya dapat kesempatan lagi, second chance dalam hidup ini. Pada waktu itu kami banyak di California yang bertobat dari jalan, dari pantai, dalam satu gerakan besar namanya Jesus People Movement. Dan kami mulai dengar tentang missionaries. Saya dengar 1-2 missionaries bicara dan saya mulai tanya, apakah itu untuk orang lain atau untuk saya? Oke, saya akan pergi cek. Saya akan pergi mission trip. Uh, Saudara pernah mission trip? Sekarang mission trip popular. Ini 45 tahun lalu. Tidak ada mission trip. Tidak ada orang pergi mission trip. Dan saya tanya sekarang, apakah sudah mission trip? Oh ya Pak Jim, sudah 10 kali kami mission trip. 10 kali? Kenapa perlu 10 kali? 1 kali cukup. Karena mission trip bukan mission tour. Mission trip berarti bawa dirimu keluar dari daerah nyaman ke tempat yang sulit bagimu untuk bertemu dengan Tuhan, dengar suara Tuhan di sana. Bukan apa yang kamu akan berikan kepada orang lain, tapi apa yang Tuhan akan berikan kepadamu di tempat itu. Jadi saya pergi ke Jepang dan Korea 3 bulan dengan bertanya, Tuhan, apakah ini missionary, ini panggilan hanya orang lain atau untuk saya? Dan saya tidak akan kembali sampai saya dengar suaramu, ya atau tidak. 6 minggu di Korea. Oh bagus, bangun jam 5 pagi dengan orang Korea berdoa, luar biasa. Kalau saudara belum pernah berdoa dengan orang Korea, cari orang Korea, berdoa dengan dia. Mereka punya karunia doa syafaat yang luar biasa. Tapi saya tidak dengar suara Tuhan di Korea. Tapi di Jepang, negara yang sulit, tidak ada banyak orang Kristen, tidak ada banyak gereja. Saya ada di Kyoto, Jepang. Itu tempat pusat penyembahan berhala. Dan saya ada di satu backpacker inn. Dan satu malam, saya ada di tempat tidur 2 tingkat. Dan malam itu saya tidak tidur. Saya berdoa terus sepanjang malam, jujur dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak suka di negara yang asing ini. Saya tidak suka tidak tahu bahasa. Saya tidak suka tidak tahu budaya. Saya tidak suka tidak tahu isi makanan yang saya makan. Saya tidak bisa jadi missionary. Dan Tuhan jawab, betul, kamu tidak bisa jadi missionary. Tapi aku bisa jadikan kamu missionary yang sukses. Dan malam itu saya sadar, panggilan misi tidak ada hubungan dengan kemauan saya atau kemampuan saya, tapi ketaatan saya. Dan malam itu saya tahu saya akan tinggalkan Amerika dan tidak akan kembali. Saya ketemu istri saya Native American, the real American. Dia dari satu suku asli di Amerika. Dan dia bertobat waktu kecil, waktu teenager, dan walaupun keluarga tidak mendukung dia, dia maju bersama Tuhan terus. Dan kami ketemu, dia sudah punya panggilan misi. Waktu dia mission trip ke Mexico City, saya dapat panggilan, kami ketemu, kami bilang, ayo kita buat misi sama-sama. Jadi kami nikah dan tinggalkan Amerika cepat. Young and naive. Itu paling baik. Jangan stop young and naive, karena masih bisa diajar, masih mau belajar. Dan yang paling tangkap hati kami adalah suku-suku terasing. Suku-suku yang ada di tengah-tengah hutan. Kalau tidak ada orang menemukan mereka dan bawa kabar baik, mereka tidak akan dengar tentang Yesus. Dan saya dan istri punya satu tema hidup. Dari hari pertama sampai hari ini. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat atau tidak bisa buat. Kalau orang lain bisa buat, silakan. Saya mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau atau tidak bisa.
Dan itu yang bawa kami ke Papua. Kami tiba, kami cari tahu mana ada suku yang terisolir di tengah hutan. Mungkin sudah dilihat rumah-rumah di tengah hutan dari atas, dari pesawat, tapi belum ketemu. Dan ada yang tunjukin di bagian selatan. Kabupaten Merauke, tapi jauh dari kota Merauke di hutan. Jadi kami pergi ke situ. Saya mau tanya, saudara mau ikut saya? Saya mau bawa sekarang. Saya mau bawa hari pertama. Ini yang terjadi hari pertama. Kita ada di dalam pesawat air Cessna 185 yang punya float atau pelampung yang memungkinkan turun di atas air, tidak ada roda. Dan kami ada bersama satu pilot, saya dan istri, kami ada di udara dan turun melihat kehijauan dari hutan yang indah ini, dan kami cari mana ada rumah-rumah yang pernah pilot lihat. Kami cari lihat, ada beberapa tidak jauh dari pinggir sungai. Kami turun. Waktu turun, semua yang dari kampung ini, mereka dengar bunyi pesawat ini, mereka lihat burung ini turun dari langit, karena kami orang pertama dari luar di situ. Dan mereka mulai keluar dari hutan ke pinggir kali, dan pesawat berhenti. Dan saya missionary yang baik, saya persilakan istri keluar dari pesawat dulu. Dia naik ke atas, dan semua perempuan, karena mereka sudah maju keluar dari hutan sampai ke pinggir kali dalam pakaian tradisional mereka yang waktu itu sangat sedikit. Ibu-ibu pakai rok yang diamnyang dari rumput kering, dan laki-laki telanjang. Hanya pakai lumpur dari pantai, dari sungai tempel di badan, tapi sebetulnya telanjang. Jadi semua datang, dan ibu-ibu mulai mengelilingi istri saya, pegang tubuhnya dari kepala sampai ke kaki, mau lihat dia bentuk sama atau tidak. Dan mulai menarik keliling dia dan dibawa, tidak kelihatan lagi dari saya. Ini hari pertama. Saudara harus tahu, kami tidak tahu bahasa ini. Tidak ada orang yang tahu bahasa ini. Kami harus belajar dari nol dengan pantomim, gerak tubuh, dapat kata-kata, susun alfabet, ortografi, dan ajar mereka baca tulis dalam bahasa sendiri. Tapi saat itu kami tidak tahu. Pilot lihat ini, dia tanya, Jim, pasti mau saya tinggalin kamu di sini? Bisa. Kami ada radio SSP, ada kontak di luar, bisa. Jadi dia bawa pesawat, dia berangkat. Saya naik ke atas, laki-laki semua buat sama dengan saya, dan saya di bawah. Kami terpisah setengah jam. Sampai akhirnya kami dikumpulin di satu tempat di mana ada kumpulan-kumpulan makanan. Saya lihat itu, saya pikir, oh mereka mau makan pesta, merayakan kedatangan kami. Saya tidak tahu sebetulnya apa sebabnya mau makan pesta. Sebentar akan tahu. Kami masuk ke dalam, lihat makanan yang belum pernah saya lihat, belum pernah tahu bisa dimakan. Ada satu kumpulan yang masih bergerak, hidup. Ada satu anak kecil lari di situ, ambil satu makan dan lari lagi. Ini hari pertama kami dikenalin dengan makanan kesukaan mereka, ulat sagu. Dan mereka taruh di tangan, dan kami tutup mata, masukkan di mulut, dan bayangkan es krim. Karena Tuhan ciptakan tubuh kita sebetulnya bisa makan apapun. Problem bukan di perut, tapi problem di sini. Kami rasa senang. Mereka terima kami. Sampai semua makanan selesai dimakan, satu bapa berdiri dan dia berteriak. 1,000 orang baki berdiri, dan setengah lari ke sana, setengah lari ke situ, dan langit jadi hitam dengan anak panah yang dilemparkan, dan ada perang suku yang terjadi hari pertama. Karena kami tidak tahu di suku ini ada dua kelompok yang bermusuhan, dan pernah ada perang suku di mana ada pembunuhan, yang hari ini sebelum kami datang mereka sudah sepakat mau buat perang membalas dendam. Dan mereka mau perang, tapi sebelum berperang harus makan bersama. Dan di keliling tempat makan, di dalam rumput tinggi, mereka simpan, mereka sembunyikan semua alat-alat perang. Busur, anak panah, tombak, kapak batu, semua siap untuk kode berperang. Dan waktu ada kode, mereka ambil dan mulai perang. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya. What do you do? Apa yang kami bisa buat? Saya akui di dalam kuliah di Amerika, saya tidak dapat mata kuliah tentang perang suku. Mereka tidak ajar di sana.
Tapi seperti hari itu Tuhan bungkusi hati kami supaya roh ketakutan tidak masuk. Dan saya suruh istri ke sana, saya masuk ke situ dan kami coba menghalangi mereka dari pembunuhan yang sedang terjadi. Kami ambil anak panah, patahkan apa yang kami bisa buat. Tapi mereka 1,000 orang lebih dan kami hanya 2 orang. Dan mereka teruskan sampai malam. Welcome to Papua, itu hari pertama. Dan kami, mereka dibawa kami ke satu rumah di tengah kampung itu. 2 meter di atas tiang kayu bulat, lantai nibun, kulit kayu, atap daun sagu. Kami naik ke atas, ini rumah kami. Dan kami pakai Filipi pasal 2 sebagai pola pelayanan, inkarnasi. Kalau Allah bisa menyatu jadi manusia di dalam Yesus, apalagi kami bisa jadi satu dengan mereka. Mereka bukan objek pelayanan, mereka subjek pelayanan. Kami mau bangun mereka dengan kesatuan dengan mereka. Jadi kami tiap hari istri saya naik perahu pergi ke hutan dengan ibu-ibu, pangkul sagu, cari makan. Saya naik perahu dengan laki-laki. Kami berburu di hutan, cari babi liar. Dengan cara itu kami mulai tangkap bahasa ini. Dan sesudah 1 tahun kami cukup pintar bahasa ini. Karena itu survival, harus belajar untuk survive. Dan kami mulai jelasin Injil tapi tidak ada yang mau terima. Kami masuk tahun kedua, lebih pandai bahasa, ajar mereka, tidak ada yang mau percaya. Masuk tahun ketiga, kami mulai buat terjemahan Alkitab, ajar mereka. Mereka mulai mengerti Injil tapi tidak ada yang mau percaya. Bahkan ada orang-orang yang pengaruh yang buat ancaman, dukun-dukun yang mereka bilang kalau ada orang terima berita ini dari luar, kami akan bunuh dengan sihir, dengan obatan. Dan itu ancaman yang sangat berarti bagi mereka. Waktu itu bisa rasa roh ketakutan yang menahan mereka di bawah. Dan satu hari saya dengan jujur saya berdoa, Tuhan, saya tidak bisa yakinkan masyarakat ini lebih lagi tentang siapakah Yesus. Tolong datang buka mata mereka dengan cara yang saya tidak bisa buat. Dan Tuhan datang, dia buat dengan cara yang tak mungkin saya bisa planning. Terjadi satu hari di tengah hutan, panas, matahari ada di langit. Dari rumah kami dengar tangisan, duka orang mati. Kami tahu ada orang meninggal. Saya lompat di bawah, lari ke arah saya dengar tangisan. 1/2 jam dalam perjalanan, sampai saya tembus di pinggir kali, ada 1,000 orang. Ibu-ibu lompat ke dalam lumpur, cara mereka duka orang mati. Laki-laki ada di dalam air dangkal cari sesuatu. Saya tanya apa yang terjadi. Ada orang bilang, Jim, tadi pagi ada keluarga naik perahu, mereka pergi ke hutan, mau cari makan, waktu kembali dari perahu, mereka bawa bungkusan-bungkusan makanan ke rumah, mereka kasih tinggal anak laki-laki yang umur mungkin 2 tahun di perahu tunggu. Waktu mereka kembali mau dapat anak, dia tidak ada. Dia sudah coba berdiri dalam perahu dan sudah jatuh ke dalam air. 1/2 jam mereka cari tapi tidak menemukan. Akhirnya satu bapa keluar dari air dengan mayat anak itu di atas 2 tangan. Perut besar dari kemasukan air, tidak bernafas lagi, sudah meninggal. Dibawa ke atas dan ditaruh atas daun pisang, semua orang menangis berat. Istri saya datang dan karena dia tahu teknik, coba untuk kasih nafas baru orang yang tenggelam, dia berlutut dan dia coba kasih nafas baru kepada anak ini. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Terus dia bekerja, tapi akhirnya dia sadar anak ini sudah terlalu lama di dalam air, sudah mati. Dia berhenti dan dia mulai berdoa. Saya ada di sini dan saya bangkit berdiri dan mulai suarakan satu doa yang belum pernah saya doakan, belum pernah pikirkan. Karena adalah karunia iman yang Tuhan berikan. Bukan iman yang kita miliki, iman yang Tuhan berikan pada saatnya dia mau buat sesuatu. Dan secara spontan saya berdoa, Tuhan, walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Tiba-tiba dari mulut anak itu mulai mengalir semua air. Keluar satu kali, dia nafas kecil, nafas besar, mata buka, dia sudah hidup kembali. Orang tua peluk dia, dan semua orang berteriak. Lama, akhirnya saya diamkan mereka, saya bilang, apa yang kita saksikan hari ini bukan sesuatu yang saya buat atau istri saya buat, ini dari Tuhan yang kami bawa kabar baik tentang dia. Ini tanda kasih-Nya. 1 minggu dari hari itu, kami diundang ke satu kampung
untuk cerita tentang jalan keselamatan kepada mereka sepanjang minggu, pagi sampai malam, tiap-tiap hari, 1 minggu full. Pada akhir minggu itu, mulai ada orang percaya. Bukan 1, 2, 3, tapi 10, 20, 30. Sekeluarga mereka datang kepada Tuhan tiap minggu, gelombang demi gelombang. Sampai hari ini, 80% suku ini sudah percaya Tuhan Yesus. Kami invest 20 tahun di suku itu. Anak-anak kami, 3 perempuan lahir besar di situ. Kami homeschooling supaya mereka bisa satu tim bersama dengan kami dalam pelayanan. Dari kecil mereka melayani juga. Bahasa pertama mereka bahasa suku, bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga baru Inggris. Tapi kami nikmati waktu 20 tahun itu. Melihat gereja berkembang, buat terjemahan Alkitab, buat proyek perikanan, peternakan, klinik kesehatan di setiap kampung, supaya transformasi semua. Sesudah 20 tahun kami minta Tuhan, mana suku berikut? Kami selesai di sini, mana suku berikut? Saya pikir Tuhan akan panggil lewat gunung ini atau lewat sungai ini, tapi Tuhan kejutkan. Tuhan bilang, suku yang perlu dijangkau sekarang adalah suku generasi muda. Punya bahasa sendiri, budaya sendiri, selera sendiri, dan kami kehilangan satu generasi. Semua anak muda tinggalkan kampung halaman di pedalaman, pindah ke kota-kota yang berkembang di pesisir. Urbanization, semua lari ke kota-kota. Dan mereka datang coba dapat sekolah, putus sekolah. Dapat kerja, tidak bisa dapat, mulai minum mabuk di pinggir jalan. Semua narkoba dunia modern ada di Papua. Dan HIV AIDS paling tinggi di Papua. 44% semua kasus AIDS ada di Papua. Saya kubur 1 anak per bulan dari AIDS. Jadi kami pindah ke kota dan kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat atau tidak bisa buat. Jadi kami mau buat gereja untuk anak-anak bermasalah. Banyak gereja tahu melayani anak-anak yang tertib, yang bersih, yang rapi, tapi tidak tahu buat apa dengan anak-anak yang broken. Dan saudara, kebanyakan anak muda zaman sekarang adalah anak-anak yang broken, bermasalah. Saya percaya gereja yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus adalah gereja yang tahu caranya memulihkan hidup anak-anak yang bermasalah. Jadi kami pindah ke kota, kami ambil satu kelompok, 12 laki-laki, satu geng yang minum mabuk di jalan. Kami dekati mereka, bawa mereka ke rumah, tinggal dengan kami. Itu gereja pertama. Saya pikir kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau, saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Dan mereka mulai stop minum, mulai ikut Yesus. Dan kami berkembang. Mereka jangkau teman-teman. Mulai dari yang minum mabuk sampai berkembang kepada yang korban narkoba, sampai penyalur narkoba, sampai ke geng-geng yang berkelahi di jalan, sampai pelacur-pelacur, sampai napi dan tahanan di penjara, sampai orang HIV AIDS, sampai keluarga-keluarga yang berantakan. Itu semua anggota jemaat kami, orang bermasalah. Kami buat pengakuan iman, bukan rasuli, ini modern. Kami semua, kalau ibadah hari Minggu, kami gereja terbesar di Papua sekarang, ya 1,000 orang kumpul kalau ada kumpulan. Tapi mereka semua dalam kelompok pemulihan hidup, komsel yang pulihkan hidup mereka. Tapi kalau kami kumpul semua, 1,000, kami semua berdiri dan saya pimpin, kami angkat tangan. Dan ini pengakuan iman kami. Kami semua orang bermasalah yang cari jalan baru kepada Tuhan. Ya, kami semua orang bermasalah. Hanya sebagian dari kita lebih pintar menutupinya daripada yang lain. Lebih baik kita bukakan supaya orang bermasalah rasa welcome, jujur di sini. Ini tempat di mana semua yang mau cari jawaban pergumulan hidup ada di sini. Dan kegagalan, kami layani anak-anak yang gagal. Dan kami selalu bilang kegagalan it's okay. Karena perusahaan-perusahaan di dalam dunia ini yang paling berhasil, paling mantap, perusahaan yang mendukung kegagalan dengan cepat. Karena lewat banyak kegagalan akan menemukan produk yang baru. Hanya di dalam gereja kita tidak mendukung kegagalan. Kami dukung kegagalan. Karena banyak anak-anak muda kami takut melangkah.
Karena mereka pernah gagal dan takut gagal lagi. Jangan takut gagal. Gagal it's okay. Karena lewat setiap kegagalan, bangkit lagi dan belajar dari kegagalan itu. Itu prinsip. Dan kami gereja tanpa tembok. Gereja yang bisa dimanapun dan harus di tengah-tengah kegelapan apapun. Karena gereja definisinya 2, 3, atau mungkin dulu definisi gereja saya begini. 2, 3 atau lebih berkumpul dalam nama Yesus dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Itu dulu. Tapi saya sadar itu terlalu selfish. Kalau kita mau kumpul, Yesus harus hadir. Kalau tidak mau kumpul, tidak apa-apa. Sekarang definisi gereja yang saya anggap sangat alkitabiah. 2, 3 atau lebih berkumpul dalam nama Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan mereka berkomit satu kepada yang lain untuk mendatangkan kerajaan surga ke bumi ini. Ada komitmen satu kepada yang lain. Juga komitmen untuk transformasi surga ke dunia. Iman ini akan buat dampak di tengah-tengah masyarakat. Akan buat dampak di dunia sekular. Karena rohani dan sekular adalah satu. Tidak bisa dipisahkan. Iman harus dijalankan di tengah-tengah semua orang. Kadang-kadang saya tanya gereja-gereja, kalau gerejamu ditutup minggu ini, apakah kotamu akan rasa kehilangan? Kebanyakan gereja bilang, Jim, kalau kami tutup, kota kami tidak akan tahu. Saya tahu, kalau kami tutup, kota kami, provinsi kami akan rasa kehilangan. Saya dapat telepon dari DPR satu kali dan mereka tanya, ini Bapak Jim Yos? Ya, ini dari DPR. Saya tidak kenal orang di DPR. Tapi kami di DPR, kami lihat di Papua, problem HIV AIDS dan narkoba meningkat drastis. Dan kami dari pemerintah tidak tahu mau buat apa. Tapi kami lihat di kota Sentani, dari pelayanan Bapak Jim, banyak anak kacau, anak jalanan dipulihkan. Bapak bisa bantu pemerintah, kasih lihat kami caranya untuk buat itu. Wow, pemerintah datang ke gereja untuk mengatasi problem sosial. Itu ya Alkitabiah, itu kisah para rasul. Di gereja semula mereka tidak lempar problem ke pemerintah. Mereka bertanggung jawab semua problem sosial. Karena semua jawaban problem sosial muncul dari gambar diri yang rusak. Kalau gambar diri di dalam Tuhan dipulihkan, banyak masalah sosial akan beres sendiri. Jadi kami gereja yang berkembang, sangat berkembang, sampai menjadi gereja terbesar, kata banyak orang, saya tidak tahu. Tapi sesuatu terjadi 15 tahun lalu yang robek hidup saya untuk selama-lamanya. Waktu di Sumatera, di dalam barat, di dalam laut, retak-retak buka dan sedot semua air dari pantai. Dan air pantai kering dan anak-anak di semua kampung di Sumatera Barat, Utara, mereka keluar kumpul ikan gratis yang kering di pantai. Tapi retak-retak itu tutup lagi dan datang gelombang air tsunami yang pertama. Waktu tsunami di Aceh ada 3 gelombang. Banyak orang tidak tahu. Yang pertama seperti letusan di bawah air, hitam, panas. Dan itu datang dan semua kampung, semua tidak ada anak yang bisa lari, semua diambil. Ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga. Gelombang ketiga 100 meter tingginya. Dan kita tahu sesudah selesai hancur total. Waktu tsunami terjadi, saya ada di Papua, tidak bisa lebih jauh Aceh ke Papua. Tapi sama seperti saudara, kami nonton di televisi 24/7 mereka siarkan dari Aceh. 1 hari, 2 hari, 3 hari lewat, tidak ada bantuan masuk. Karena semua jalan putus. Ada sebagian dari terminal di airport Banda Aceh roboh. Tidak bisa datang bantuan. Saya lari pagi. Setiap pagi saya dan istri lari 10 kilo. Supaya kami jaga fitness supaya tidak dapat malaria banyak. Dan juga berdoa, lari 1 jam dan berdoa. Jadi waktu tsunami terjadi, saya keluar rumah, lari di pinggir jalan, karena kami di kota sekarang. Lari dan berdoa, dan Tuhan bilang, Jim harus ke Aceh. Oke, saya kembali ke rumah, kumpul istri, anak-anak, saya bilang, Tuhan mau kita ke Aceh. Mereka bilang, ya.
Jadi anak saya yang pada waktu itu sudah kuliah medis kembali dan dia tangani klinik kesehatan kami gratis untuk orang yang tidak mampu bayar. Dia kumpulin 150 kilo obat-obatan dan tim dan kami dapat tiket pesawat dan kami naik. Hari itu kami naik pesawat, kami tiba di Banda Aceh. Malamnya hari ketiga sesudah tsunami. Dalam pesawat komersial pertama yang diizinkan mendarat. Kami ada di dalam. Mujizat. Waktu saya turun dari pesawat, saya cium bau busuk dari semua mayat yang belum dibersihkan. Saya jalan di kota modern ini, Banda Aceh, dan itu rata dengan tanah. Dan ada mayat di mana-mana setiap 10 meter. Dan saya sadar 250 orang sudah mati tanpa harapan. Dan tiba-tiba pelayanan yang dianggap sukses di Papua tidak kelihatan sukses kalau dibanding dengan keperluan di Indonesia Barat. Saya pulang ke Papua sangat terganggu dengan semua yang saya lihat di Aceh. Sampai satu hari saya naik motor, saya orang motor, saya tidak suka bawa mobil. Tiap hari sampai hari ini saya hanya di atas motor. Jadi hari itu saya ada di atas motor dan ada kendaraan lain datang dari sana balap dan tidak lihat saya. Dia tabrak motor saya dan motor saya dibawa beberapa meter ke sana. Saya terbang tinggi bersama Tuhan dan saya turun dan cium asfalt. Ini patah 2 tempat di sini dan di sini. Sekarang bagian ini bentuk lain dari bagian ini. Tapi saya survive. Tapi saya tanya Tuhan, berapa celaka saya bisa survive? Berapa banyak waktu saya masih punya di bumi ini? Dan hari itu saya janji Tuhan, dengan sisa waktu hidup ini, saya tidak akan puas dengan beberapa gereja yang berkembang di Papua. Boleh mata saya melihat kegerakan dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia sebelum saya tinggalkan bumi ini. Dan saya kumpulin 12 pemimpin pelayanan anak muda yang dianggap sukses. Saya ada jaringan pada waktu itu di seluruh Indonesia, saya ada di dalam dan mereka dianggap sukses. Mereka bisa kumpulin ribuan anak muda dalam ibadah-ibadah, tapi mereka frustrasi. Hanya itu saja, hanya rame-rame, ra di dalam ibadah. Harus ada sesuatu lebih daripada itu. Dan kami masuk ke hutan 3 hari hanya untuk berdoa dan bermimpi. Dan sesudah itu kami sudah sepakat mau hapuskan papan tulis. Semua yang kami tahu tentang rintis jemaat, lupakan. Semua yang kami tahu tentang menginjili, lupakan. Kembali ke buku pedoman Alkitab. Bagaimana caranya Yesus buat. Karena saya duga kalau saya buat dengan pola Yesus, mungkin saya dapat hasil Tuhan Yesus. Saya bisa buat dengan pola Jim Yost, tapi mungkin ada lebih. Jadi kami kembali melihat pola Yesus rintis jemaat pertama. Itu bukan kisah para rasul, itu terlambat. Injil di mana 12 murid adalah gereja pertama. Dan kami melihat nilai-nilai yang Yesus tanam dalam hidup mereka yang meledak pada hari Pentakosta dan gereja mulai berkembang. Dan kami dapat satu nilai, kami keluar praktik. 12 pemimpin ini kami praktik di tempat masing-masing. 3 bulan kembali minta tanggung jawab satu kepada yang lain. Dapat satu nilai lagi, keluar praktik 3 bulan, kembali minta tanggung jawab. Sesudah 6 bulan, mereka lihat hal-hal yang belum pernah mereka bayangkan. Sesudah 2 tahun, mereka mulai ajarin orang di daerah masing-masing apa yang mereka belajar dari Tuhan. Sekarang 15 tahun lewat, dan luar biasa hasilnya. Dan saya tidak bisa jelasin semua di rekaman ini. Hanya yang saya mau fokus adalah pekerjaan baru. Tuhan tidak akan stop membuka pekerjaan baru. Siap, invest hidupmu setiap langkah. Dan pandemi COVID ini membuka banyak pintu peluang baru. Tapi kita tidak melihat. Kita harus lihat dan lari ke dalam bersama Tuhan. Walaupun tidak rasa siap. Saya masuk dalam dunia marketplace, saya belum dilatih, tapi saya belajar di lapangan. Bagaimana membuat sesuatu dengan business as church, bukan business as mission. Business as church. Ini apa yang saya buat dengan orang dalam bisnis, ini jemaat saya. Dan saya lakukan, saya layani mereka seperti anggota jemaat. Ini bukan hanya untuk hasilkan uang, tapi untuk melayani orang yang kerjasama dengan saya.
Tapi saya mau kembali kepada cerita pertama. Saya cerita semua ini mengenai Efesus 2:10 dengan anak-anak di Rapper Family Meeting malam itu. 24 pemimpin geng rapper. Saya bicara sedikit mengenai hidup saya dan saya bagi mereka 24 orang dengan kelompok, 8 kelompok, 3-3. Dan saya minta mereka diskusi 20 menit. Apa yang mereka dapat dari cerita saya. Dan bagaimana mau praktek. Dan mereka diskusi 20-30 menit. Lalu mereka kumpul dan pilih satu orang untuk membawa kesimpulan kasih tahu saya. Dan dia bilang, Jim, hari ini kami sudah sepakat bahwa kami akan buat satu acara di tengah kota untuk anak-anak muda, satu festival musik dengan rapping dan tarian. Dan kami akan berikan judul Anti-Drugs Concert, Anti-Drugs Music Festival. Saya dengar itu, saya lihat keliling, saya tahu mereka semua pemakai narkoba dan sebagian mereka penjual narkoba, penyalur narkoba. Dan mereka mau buat satu festival musik anti narkoba. Wow. Dalam hati kecil, saya rasa ini seperti anak yang mulai belajar berjalan. Dan ini adalah anak-anak kacau yang mulai belajar berjalan kepada Tuhan. Dan dalam satu pertemuan, mereka bisa menemukan sesuatu yang mereka bisa buat dengan hidup ini untuk transformasi dunia di sekitar mereka. Give back. Dan malam itu mereka minta, Jim, bisa satu kali sebulan tidak cukup. Boleh kita kumpul setiap minggu dan belajar ajaran mengenai Yesus sama-sama. Wow, itu hasil satu kali pertemuan. Luar biasa. Jadi, saudara mendengar rekaman ini atau ada di Zoom meeting ini, saya ingin ada tanya Tuhan, tanya dirimu sendiri. Apa satu hal yang dengar dari semua yang saya sharing yang bisa ambil untuk dirimu sendiri? Satu hal yang Roh Kudus bicara kepadamu pribadi untuk kamu. Apa itu? Jawab sekarang. Kemudian minggu ini bagaimana mau praktekkan? Bagaimana bisa ada tindakan yang bisa dijalankan untuk membawa kebenaran itu praktik di dalam hidupmu? Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, terima kasih kesempatan sharing lewat persekutuan atau komunitas ini. Tuhan, pakailah kata-kata saya yang sangat lemah, tapi Tuhan pakai dengan kekuatan dari surga untuk menyentuh setiap hati pendengar sampai kami semua dengar suaramu. Apa yang kau mau sampaikan kepada kami saat ini. Dan kami janji kami akan jadi pelaku pesanmu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara yang di sana. Ya, terima kasih Pastor Jim. Sharingnya luar biasa, menguatkan kita semua. Ya, sharing yang memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi, Mr. Jim. Bu Dia, kita waktunya Q&A ya. Silakan Bu Dia. Ya, luar biasa ya firman Tuhan yang disampaikan Pastor Jim ya. Sungguh-sungguh membuat kita ini harus melakukan sesuatu untuk membalas cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau mau ada yang mau tanya. Tapi mungkin saya sebelumnya boleh tanya duluan ya, Pastor ya. Silakan. Shalom ya, Shalom Pastor. Nah tadi kalau kesaksian dari awal, Pastor Jim kan dari Korea, Jepang. Nah, bagaimana Pastor bisa mendengar suara Tuhan? Kalau Tuhan tuh suruh Pastor ke Papua. Dan memang ternyata memang di Papua membawa dampak bagi masyarakat, memenangkan banyak jiwa. Padahal awalnya tadi kan luar biasa. Kalau orang
Surabaya ngomong soro, apa sengsaranya ya. Tapi luar biasa bagaimana Pastor bisa mendengar suara Tuhan untuk diutus ke Papua. Itu pertanyaan saya, Pastor. Oke. Saya mau tanya apa suara saya bisa didengar oke? Bisa Bisa. bagus. Oke. Bagus. Karena sering signal kami terbatas. Jadi ada untung malam ini. Terima kasih Tuhan. Mengenai dengar suara Tuhan, kadang-kadang anak muda tanya saya, mereka pikir dengar suara Tuhan dengan sensasi. Seperti bangun pagi, masuk kamar mandi, dan ada di kaca ditulis, pergi ke Indonesia, tanda tangan Tuhan. Saya tidak dapat sesuatu dengan sensasi seperti itu. Tapi saya mulai belajar peka terhadap suara Tuhan dan berjalan dengan apa yang saya tahu, walaupun mungkin bukan semuanya, tapi berjalan. Banyak anak muda, mereka minta, Jim, saya mau tahu semuanya. Dari sekarang sampai pada akhir hidup, saya mau Tuhan perlihatkan semua. Saya bilang, adik, dalam kasih karunia dan rahmat Tuhan, Tuhan tidak perlihatkan semuanya kepadamu karena Dia tahu kalau Dia perlihatkan semua, kamu akan dapat serangan jantung mati di tempat karena tidak bisa terima, tidak bisa handle semua. Jadi dalam anugerah Dia hanya berikan sedikit terang. Kita jalan dalam terang itu, Dia kasih sedikit lagi, kita jalan, Dia kasih sedikit lagi, kita jalan. Namanya berjalan dalam iman. Dan itu yang saya selalu dapat. Saya dapat sedikit dan saya melangkah. Kalau salah melangkah, it's okay. Tuhan akan tutup pintu itu dan buka pintu yang lain. Tapi Tuhan tidak bisa arahkan kita kalau kita tidak bergerak. Harus jalan dengan sedikit yang kita tahu saat ini. Jadi Jepang dan Korea, saya cari wajah Tuhan. Saya mau tahu apakah Tuhan mau saya ke luar negeri atau tinggal di Amerika. Dan dari mission trip itu, saya tahu akan ke luar negeri. Tapi saat itu tidak tahu pasti di mana. Kembali ke Amerika dan mulai dengan calon istri, kami melihat, mana ada pelayanan. 1 minggu, seperti anak muda yang semangat, 1 minggu mau ke China. Apakah rekaman masih jalan baik? Baik. Oke, clear. 1 minggu mau ke China, minggu berikut mau ke India, minggu berikut mau ke Afrika. Jadi banyak anak muda seperti itu. Tapi satu hal yang tangkap hati kami, yang tidak bisa kami lupa, suku-suku terasing, suku-suku yang tersembunyi di tengah-tengah hutan, kalau tidak ada orang cari mereka, menemukan mereka, mereka tidak akan dengar kabar baik tentang Yesus. Jadi mana ada konsentrasi paling banyak suku. Dan pada tahun 77 itu Irian Jaya, Papua. 250 suku, 250 bahasa. Jadi itu yang membawa kami ke Papua. Apa suku sekarang yang paling belum dijangkau? Menurut saya, suku sekuler. Secularist and materialist yang ada di dunia satu, seperti Amerika, Eropa. Sekularisme itu membuat orang kotakkan iman atau kotakkan agama sampai hanya perlu 1 hari seminggu atau 1 jam seminggu atau akhirnya tidak perlu sama sekali. Bisa mandiri tanpa Tuhan. Practicing atheist. Itu suku yang paling besar di seluruh dunia yang perlu dijangkau. Jadi itu sedikit yang saya bisa jawab. Kenapa ke Papua, kenapa kepada suku terabaikan. Oke, silakan terima kasih dengan banyak. pertanyaan. Ya, terima kasih Pastor untuk jawabannya. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Silakan kalau mau bertanya langsung. Mungkin dari Pak Sofyan ya, mau bertanya Pak Sofyan?
Di sini ada Iya, ada Pandi pertanyaan. Suteja. Ada Oh Pandi ya, Suteja, silakan. mungkin silakan Pandi. Ya, saya mau tambahin sedikit aja. Pak James, terima kasih sudah bersama-sama dengan kita malam hari ini, memberkati kita malam hari ini. Nah, bagaimana cara menikmati hidup ya ketika pertama di sana, sedangkan kehidupan di Amerika yang serba glamor, ya, excited mungkin ya, tapi bisa menikmati tinggal di Irian, bagaimana bisa survive untuk sekian lama itu Pak Jim, supaya kita Ya. bisa dapat berkat dari pengalaman Pak Jim. Thank you. Ya. Pak, ini hidup kita semua dipakai Tuhan. Semua pengalaman dari lahir sampai meninggal. Jadi ada hal-hal yang Tuhan buat dalam hidup saya sebagai persiapan masuk Papua yang saya tidak sadar waktu saya waktu saya kecil dan bapa saya meninggal waktu saya masih kecil. Umur 13 tahun saya harus mulai bekerja. Jadi setiap hari sekolah selesai, saya harus kerja beberapa jam Sabtu, hari Minggu untuk bantu mama. Jadi dari kecil saya belajar tahan banting. Saya belajar fight. Karena akan perlu itu di Papua. Walaupun pada waktu itu saya jauh dari Tuhan. Dalam hidup kita semua ada hal-hal investment dari Tuhan yang sudah ada, yang kita harus sadar dan bekerja sama dengan Tuhan, melihat kekuatan itu dan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi meninggalkan Amerika, mungkin Bapak harus mengerti zaman 60-an dan 70-an di Amerika adalah zaman hippies. Jadi kami semua anak muda zaman itu rambut panjang gila narkoba. Dan Tuhan tangkap kami dari jalan, dari pantai banyak sekali, gerakan besar. Tapi ada sesuatu dari latar belakang itu yang mau hidup dalam komunitas, yang tidak terlalu puas dengan nilai-nilai orang tua, mau cari sesuatu yang baru. Itu juga persiapan dalam hidup saya untuk tinggalkan Amerika dan cari hidup yang baru di tengah hutan di Papua. Dan ini yang saya mau garis bawahi, bahwa sekarang di seluruh dunia kita lihat fenomena yang sama, Pak. Bahwa ada generasi muda sekarang yang tidak mau ikuti nilai-nilai dari orang tua. Dan mereka mulai mencari sesuatu yang baru. Ada kesempatan. Saya pikir kita ada di abang pintu di mana Tuhan akan buat gerakan anak muda seluruh dunia. Tapi mungkin tidak akan mulai di Barat, akan mulai di Asia. Akan mulai dengan anak muda yang less fortunate, yang tidak punya semuanya di dunia ini. Yang mencari sesuatu lebih daripada materialisme. Saya sangat percaya kita akan lihat sesuatu sekarang. Banyak orang bilang generasi it's the privileged generation. Maybe they're spoiled. Mereka sudah diberikan terlalu banyak. Saya tidak setuju. Saya tidak mau beri laporan buruk mengenai generasi muda. Saya melihat di mana-mana saya pergi di Asia, anak muda ingin bayar harga. Mereka bilang mungkin kami tidak dilatih oleh orang tua untuk bayar harga, tapi kami mau belajar bayar harga untuk rubah dunia. Ini sesuatu yang saya dengar di mana-mana dan saya pikir kita ada di garis depan sesuatu baru dari Tuhan. Terima kasih, Pak. Pastor Jim, saya mau tanya ya. Silakan. Iya. Apakah setiap kesaksian itu perlu di follow up? Karena saya itu kan sering saksi ya, kalau di Madura ya, di situ mayoritas Islam. Ada satu keluarga kiai, pernah saya saksikan dan banyak. Apakah setiap kesaksian itu perlu di follow up? Apakah dengan sekali saksian itu terus mereka bisa dimenangkan? Bagaimana seharusnya Pak Jim? Itu aja, terima kasih.
Kalau saya mengerti pertanyaan Pak, ada 3 kali Yesus memberi strategi di dalam Alkitab. Lukas 9, Lukas 10, dan Matius 10. Dan di situ Yesus bilang, murid-murid dia suruh pergi keluar dan masuk ke rumah orang yang buka pintu bagimu, yang terima damai dari kamu. Ya, orang pintu masuk rumah orang damai, orang yang disiapkan Tuhan. Jangan raba-raba, jangan paksa-paksa. Ada banyak orang yang sudah siap. Hanya pergi menemukan mereka karena mereka sudah siap. Roh Kudus sudah persiapkan hati mereka. Tidak bergantung kepada kepintaran dan logika dan argumentasi kami. Tapi kami harus pergi dan membuka mata melihat mereka. Kadang-kadang penampilan mungkin keras. Penampilan kasar. Tapi di dalam ada kehausan rohani yang Tuhan sudah siapkan. Tapi kami tidak tahu. Sampai kami masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam dunia mereka, mulai mencerminkan Yesus kepada mereka. Jadi harus ada kontak, face to face, sentuhan. Dan Yesus bilang di Lukas 10, jangan pindah-pindah. Mungkin Yesus tidak suka dengan roaming evangelist. Yang minggu ini harus di sini, minggu berikut di sana, minggu berikut di sana. Yesus bilang stay put. Tinggal di situ dan invest hidupmu ke dalam beberapa orang. Jadi itu yang saya bisa jawab, Pak. Kita harus follow up langsung. Jangan lewat orang kedua, ketiga, tapi bangun hubungan dengan beberapa orang sampai melihat mereka dalam perjalanan kepada Tuhan. Itu saja. Apa perlu dibawa sampai ke baptis? Soalnya takut. Terus terang aja, yang kita hadapi adalah yang ekstrim ya. Itu bisa dibahas di tempat lain, Pak. Dan juga Pak Hadi tahu kami punya training. Saya punya training online di mana itu bisa Nanti kita lanjut yang lain. Mungkin Pak Junius ini ya. Pak Junius sudah angkat tangan. Pak Junius, mari silakan Pak Junius. Mari. Halo. Shalom. Pak Jim. Ya, silakan. Saya senang malam ini bisa sharing dengan Pak Jim dan sahabat semua. Saya orang jalanan. Saya punya komunitas pedagang kaki lima. Itu jumlahnya banyak sekali. Namun saya belum tahu bagaimana caranya bisa membawa orang-orang jalanan ini kepada Yesus. Kalau secara ekonomi, setelah 7 tahun ini, puji Tuhan, teman-teman yang kami bina di jalanan, itu mereka sudah merasakan dampak dari apa yang kami lakukan. Jadi saya sudah ikut pelatihan juga, tapi masih tahap awal. Langsung pertanyaannya, Pak Junius, tolong langsung pertanyaannya apa ya? Ya, pertanyaannya bagaimana caranya untuk bisa melakukan pendekatan lebih lagi kepada kawan-kawan jalanan. Mereka rata-rata pedagang kaki lima dan dari berbeda-beda etnis, budaya. Terima kasih. Ya, sebetulnya mereka komunitas, Pak. Mereka punya identitas, kesamaan, keunikan, dan pasti mereka rasa sebagai keluarga.
Jadi mereka akan jadi gereja. Kalau mereka mulai diarahkan langkah demi langkah menuju kepada Yesus, mereka bisa sharing satu dengan yang lain dan bawa satu dengan yang lain, dan mereka adalah gereja. Jangan bawa mereka ke gereja, tapi mereka adalah gereja. Mereka adalah komunitas. Jadi Matius 10 ayat 8 ada prinsip. Cuma-cuma diberi, cuma-cuma harus membagi. Jadi dengan anak jalanan, mereka terima sesuatu, mereka melangkah maju satu langkah saja, harus membagi dengan orang lain, menolong orang lain. Jadi saling menolong. Mereka tidak harus punya kepintaran dan banyak pengetahuan, hidup suci, tidak. Hanya mereka melangkah satu langkah kepada Tuhan, dan mereka bawa orang lain, anak lain, petugas kaki lima lain, bawa sama-sama. Dan mereka buat perjalanan sama-sama kepada Tuhan. Dan itu namanya gereja. 2-3 orang yang mulai menuju kepada Yesus sama-sama dan saling membantu. Mungkin mereka tidak cocok dengan kelompok lain, tidak cocok dengan gereja, dengan bangunan bagus. Tapi sama-sama mereka bisa dimuridkan, diarahkan. Jadi hal-hal yang simple. Firman, dasar harus firman, dan mungkin mereka perlu gambar diri. Anak jalanan, kami yang semua yang pernah di tempat seperti itu, perlu gambar diri, harga diri dibangun terus-menerus. Jadi bisa selalu bicara bahwa mereka punya keunikan, kekuatan di dalam Tuhan. Apakah bisa menemukan di dalam firman beberapa ayat menemukan kekuatan dari Tuhan dan mulai praktik di dalam penjualan di pinggir jalan dan lain-lain. Jadi saling mendukung, saling mendoakan, saling memikul beban sama-sama. Dan mereka bisa maju sama-sama. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Jim. Ya. Terima kasih. Iya, Pak Yunius, terima kasih buat pertanyaannya yang bagus. Ini mulai praktek ya, sudah mulai praktek dengan komunitasnya. Terima kasih Pastor Jim untuk jawabannya. Pak Surasman, ini kelihatannya masih ada yang tanya ya. Pak Roni ya, yang sudah angkat tangan. Silakan Pak Roni. Silakan. Halo, Pak Pastor. Halo. Ya, Halo, selamat malam. Silakan. Selamat malam. Semangat. Shalom Pastor, saya mau tanya. Tadi kan diceritakan bahwa pesannya orang tuanya itu bapaknya meninggal ketika usia masih 11 tahun ya. Lalu Pastor sempat protes sama Tuhan, ya kan? Kenapa? Mungkin sakit hati atau bagaimana ya sama Tuhan? Mungkin seperti itu ya. Nah, itu bagaimana kok bisa terjadi pemulihan yang saya rasa itu enggak gampang ya, karena kan itu kan orang tua kita. Ya, satu itu. Kedua, mungkin saya tadi enggak dengar ya, kenapa kok bisa, saya menegaskan lagi untuk pertanyaannya Pak Hadi, kenapa kok bisa lari ke Papua dan punya hati sama Papua? Kalau nggak punya hati kan nggak mungkin sampai ke Papua, kan di Amerika kan enak ya, karena saya sendiri tahu, karena orang tua tiri saya orang New York juga di Amerika, ya kan? Kenapa itu masih tetap kuat sampai hari ini, sampai 44 tahun? Itu bukan waktu yang sedikit, pasti banyak suka dan duka, karena itu sudah hampir 34 lebih umur saya umur 48. Ya 44 tahun, luar biasa itu Pastor. Saya terinspirasi itu. Coba Pastor bagaimana supaya bisa memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Yang pertama Pak, mengenai Bapak saya meninggal, dipanggil Tuhan. Memang beberapa tahun saya cari-cari figur Bapak dalam hidup saya, karena Bapak tidak ada. Saya cari dari kakak, saya punya kakak 4 tahun lebih tua dari saya cari dari dia, saya tidak menemukan. Akhirnya sesudah saya bertobat, ditangkap Tuhan, saya mulai melihat Mazmur di mana Daud tulis,
Allah adalah Bapa bagi setiap anak yatim piatu. Dan saya mulai sadar Daud sendiri rasa seperti anak yatim piatu. Walaupun bapaknya ada, tapi waktu Samuel mau pilih habiskan raja, bapaknya Daud lewat dia dengan kakak-kakak semua yang lain karena hubungan retak Daud dengan bapaknya. Dan Daud rasa hubungan, kita tahu dari semua Mazmur, Daud rasa hubungan erat dengan Allah Bapa. Allah sebagai Bapa, Daud rasakan karena dia tidak punya hubungan erat dengan Bapa di dunia. Saya tangkap itu, Pak, dan saya mulai dapat hubungan sangat erat dengan Bapa di surga yang mengganti Bapa di dunia yang saya tidak tahu. Dan itu yang saya bisa jawab bagi saya. Tuhan sendiri mengganti Bapa saya dengan hubungan sangat dekat yang masih bertahan dengan saya sampai hari ini. Dan kedua, mengenai panggilan di Papua, memang harus tahu karena banyak orang datang ke Papua, mereka bilang, oh saya datang karena saya lihat kebutuhan. Ya itu oke, mereka tahan 1, 2, 3 tahun, waktu menjadi susah mereka angkat kaki dan pulang. Atau ada yang datang karena mereka bilang mau bayar harga kepada Tuhan, mau bayar hutang, rasa bersyukur karena diselamatkan, mau bayar hutang. Ya it's okay, mereka tahan 2, 3 tahun, sudah susah mereka angkat kaki. Tapi mereka yang tahu bahwa mereka tahu Tuhan mau saya di sini. Mereka bertahan apapun terjadi. Dan itu yang saya tahu, Pak. Tuhan mau kami invest hidup. Tuhan mau kami menjadi orang Papua. Sampai anak-anak kami semua lahir besar di sini. Ini identitas mereka, ini identitas kami sekarang. Dan kami percaya ada nubuatan di dalam Yesaya, yang Yeskiel juga, kebangunan rohani di dunia akan mulai dari timur dan mengarah ke barat. Saya percaya di Indonesia akan mulai di timur, di Papua dan mengarah ke barat sampai ke Sumatera. Jadi Papua punya tempat sentral di dalam rencana Tuhan di negara ini dan mungkin di seluruh dunia. Itu Papua sampai ke bangsa-bangsa. Itu kepercayaan saya. Bagaimana Pak Roni, sudah terjawab? Terima kasih. Yang ketiga tadi ya, Bu. Ini pertanyaannya masih banyak ini. Pak Rudi, Timothy juga mau tanya, siap-siap. Pak Sofyan juga, mungkin Pak Andi Suteja. Ayo kita kejar waktunya karena signal di Irian juga kurang bagus, jadi kita harus segera cepat ini. Oke. Tanya bagus. Mari. Ya, boleh ya Pak Adi ya saya. Iya Pak. Mari Pak Rudi. Iya, oke. Shalom, Jim Yos, ini legenda bagi saya ini. Kita dulu pernah jumpa kurang lebih 19 atau 20 tahun yang lalu di Bali. Tapi mungkin Jim lupa sama saya, tapi saya ingat. Ada satu pertanyaan ini untuk Jim ya. Selama melayani di Papua itu kan ada dengan keluarga. Apakah tidak pernah imannya itu naik turun atau konstan, stabil terus sampai dengan detik ini, atau ada masa-masa di mana iman itu turun dan seperti putus asa melayani di Papua? Itu aja, Jim. Thank you. God bless you. Ya, jelas Pak. Dalam 1, 2, 3 tahun waktu tidak ada hasil, kami berusaha tapi ada lawanan dari orang lokal. Memang rasa mungkin bisa lebih berhasil dalam pelayanan di Amerika atau di tempat lain. Tetapi saya lihat biasanya mereka yang bisa bertahan sampai 4-5 tahun, mereka they turn the corner. Mereka lewat the tipping point, di mana mereka tahu apapun terjadi, susah tidak akan hentikan kami. Jadi walaupun memang ada hal-hal yang buruk terjadi dan saya tidak mau fokus di situ,
kami mengerti investment yang kami buat di Papua membuat hasil untuk generasi-generasi ke depan. Papua tidak akan ditransformasi overnight dalam satu malam. Perlu long-term thinking. Harus pikir generasi berikut. Itu sebabnya kami banyak fokus sekarang dengan pendidikan dan kesehatan. Karena Papua terkebelakang karena dua hal itu. Dan kami mau lihat character building di dalam pendidikan, di mana mereka takut akan Tuhan. Juga di dalam kesehatan, di mana mereka tidak harus diserang malaria terus, dan HIV AIDS seperti sekarang. Tapi mereka bisa jadi orang yang sehat dan punya kesempatan fisik dan spiritual untuk maju. Jadi, saya seperti semua orang. Saya dapat waktu down dan rasa tantangan berat, tapi Tuhan selalu menolong dan kami lewat lembah gelap dan keluar dalam terang lagi. Jadi I'm not any different than you. Kita semua sama-sama, Pak. Ya, oke. Thanks a lot, James. God bless you always. Ada tamu dari Jakarta, Pak Handi Tirta Saputra ini. Mungkin mau nyampaikan pertanyaan ini satu waktu yang luar biasa bisa sharing bersama. Mari, Pak Tirta. Oke, Pastor Jim, saya cuma mau tanya aja, waktu di detik-detik mungkin the lowest period Jim, dan mungkin juga ada sempat kepikiran mau nyerah, ada kiat-kiat nggak, tips-tips Pastor Jim supaya kita bisa tetap kuat gitu loh menghadapi situasi yang bertentangan dengan pelayanan yang ada. Thank you, Pastor. Oke, satu hal. Merangkul tantangan. Jangan lari dari tantangan. Melihat setiap hal yang susah, lari lebih cepat, merangkul, dan melihat terobosan akan terjadi di tempat yang susah. Wow. Terobosan akan terjadi di tempat yang susah. Waktu saya pikir amanat agung Yesus berikan kepada murid-murid di Yerusalem, tempat pusat agama yang lain, di mana Yesus sudah divonis mati, itu keputusan yang populer, di mana ada demo-demo semua mendukung, ya ada Petrus menyangkal Yesus 3 kali, semua murid lari di Getsemani waktu Yesus perlu, semua kegagalan. Dan di situ Yesus minta kebangunan rohani. Gereja harus mulai dari situ. Luar biasa. Menurut pikiran atau akal manusia, tak mungkin bisa kegerakan terjadi di situ. Tapi lewat kegagalan tempat itu, Roh Kudus datang dan mereka berkembang luar biasa sampai aniaya paksa mereka keluar dari Yerusalem. Jadi aniaya adalah berkat yang mendorong mereka keluar lebih cepat. Jadi saya bisa jawab seperti ini. Semua yang kita menilai sebagai tantangan atau kesulitan, kita harus rubah dan merangkul ini sebagai kesempatan terobosan. Terobosan tidak akan jadi kecuali bergandengan tangan dengan kesusahan. Jadi itu sebabnya COVID, saya rasa pandemi COVID ini 1,5 tahun itu berkat dari Tuhan. Karena ini memaksa kita kembali kepada esensi gereja, apa itu. Dan belajar hal-hal baru. Ini bukan waktu susah, ini waktu untuk terobosan, entrepreneurial spirit bisa muncul sekarang. Jadi hanya itu tips. Selalu, I have something written on my wall here. It says, fear is contagious, but so is faith. Jadi ketakutan bisa meluap sampai kena orang lain, tapi juga iman juga bisa pengaruhi banyak orang. Jadi kita mau hidup oleh iman, bukan karena takut. Jadi saya harap bisa ditangkap. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pastor. Thank you. Masih ada lagi Pak Hadi yang tanya?
Ya, yang tanya sebenarnya antri sekali nih, cuman enggak tahu Waktunya kok ya. sudah antri. Pak Andi, Suteja nih mungkin juga antri nih. Pak Suraswan Ya. juga, Pak Oh Sofian iya, ini. boleh. Ayo, Ya, waktunya terima kasih Pak mepet. Hadi. Mari Pak Suraswan. Ya, saya mau tanya ke Mr. Jim, Pastor Jim ya. Saya percaya bahwa firman Tuhan sungguh terjadi di mana di Matius 28:19, jadikanlah seluruh bangsa muridku ya, dan baptis dalam nama Yesus. Dalam kalimat terakhir, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, kesaksian Mr. Jim pada malam ini ya memateraikan kita kepada firman Tuhan bahwa bagaimana Tuhan sungguh menyertai Pastor Jim yang 44 tahun di Papua dengan orang asing, orang baru di sana ya. Pertanyaan saya, Mr. Jim, adalah tantangan apa yang Mr. Jim hadapi pertama kali ya, dan bagaimana mencari jalan keluarnya. Ya, tentu ini bukan hal yang mudah karena saya sendiri orang Indonesia belum pernah ke Papua, Mr. Jim ya, belum pernah hidup di pegunungan. Tapi Mr. Jim dari Amerika bisa datang, tentu tantangan-tantangan akan banyak. Ya, tantangan apa yang paling berat, yang paling sulit, dan Mr. Jim bisa mencarikan jalan keluarnya seperti apa? Silakan, Pastor Jim. Ya, makasih. Wow, ada banyak. Tapi mungkin satu hal, kita tahu waktu kita invest ke dalam orang lain yang menjadi murid dekat dan kita punya pengharapan bagi mereka dan akhirnya sesuatu berubah dan mereka ambil tindakan yang tidak diharapkan. Itu sangat menyakiti hati. 3 kali Pak, 3 kali dalam pelayanan di Papua, 3 kali saya kehilangan semua. 3 kali saya kehilangan semua pelayanan, diambil orang lain. Saya diambil semua asetnya, diambil orang lain. Dan saya kehilangan nama baik. 3 kali. Dan setiap Januari, setiap tahun Pak, Tuhan tanya saya, apakah Jim siap kehilangan semua sekali lagi? Dan saya harus jawab, setiap Januari, Tuhan saya siap kehilangan semuanya sekali lagi. Jadi mungkin itu hal yang cukup berat yang Tuhan selalu mau mengajar lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Jangan pegang terlalu kuat apa yang kita punya di dunia ini. Ya. Ya, mari. Terima kasih. Pak Effendi, mari Pak Effendi segera Pak. Ya, oke. Malam ya Pak Adi. Malam Pak Jimmy. Malam. Saya sekarang di Medan. Saat ini saya hanya mau tanya, saat ini memang hatiku sangat bergebu-gebu untuk penginjilan. Saya nggak tahu karena kenapa, saya tahu itu pasti dari Tuhan. Saya mau minta pendapatnya Pak Jim, gimana supaya bisa menjaga hati saya terus menyala-nyala untuk bisa menginjil kepada orang lain. Terima kasih. Tuhan berkati. Penginjilan Pak adalah gaya hidup. Jadi bukan program yang kita belajar atau sesuatu yang kita hafal, tapi menjadi di mana 24 jam, di mana kita ada. Kita mau mencerminkan Yesus, mau bicara tentang Yesus, natural, alamiah, dengan siapapun, dimanapun. Dan itu tidak bisa ditahan. Kalau Tuhan kobarkan hatimu seperti itu, jangan tahan-tahan. Bawa dirimu ke tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan dan berbicara tentang Dia. Natural, alamiah. Kadang-kadang kita harus dilepaskan dari bahasa gereja. Semua tradisi gereja yang sudah budaya yang sudah tempel, sadar atau tidak sadar. Itu perlu dilepaskan supaya kita tahu caranya untuk mencerminkan Yesus kepada orang di sekitar kita.
Ya. Dan itu jawaban singkat, Pak. Dan saya punya training yang bisa ikutin setiap bulan, ada training online untuk belajar hal ini. Simple, sederhana, tapi sangat dalam. Jadi itu saja yang saya bisa jawab di sini. Mari Bu Dia, cepetan. Ya, Pak Effendi sudah terjawab ya. Ini masih ada pertanyaan, apakah waktunya masih cukup atau bagaimana Pak Adi? Ya, Wahyu, kayaknya tadi kita kasih maksimum 10 menit sudah, kita harus mengakhiri acara malam hari ini. 10 menit ke depan ya. Mari segera. Terima kasih. Langsung aja Bu Wahyu, tadi ada pertanyaan yang sudah ditulis di room chat. Silakan Bu Wahyu langsung bertanya kepada Pastor Jim. Shalom, selamat malam Pastor Jim. Tadi ada beberapa pertanyaan saya sudah dijawab. Cuman saya mau tanya satu hal. Pastor Jim, pelayanan di Papua itu kan cukup banyak mengenal anak-anak muda. Ada satu hal, kiat-kiat khusus untuk masuk ke anak muda itu, Pastor Jim. Mungkin secara mental atau secara psikologi yang harus kita pegang. Mungkin itu salah satu inti pembelajaran supaya kita bisa masuk ke anak-anak muda. Ya. Terima kasih. Ya, very good question. Sangat baik. Kuncinya, anak muda zaman ini kebanyakan datang dari broken home. Dan mereka cari hati bapa dan hati mama. Lebih daripada semua. Dan itu yang saya coba buat. Saya tidak jadikan siapapun objek pelayanan. Semua adalah subjek pelayanan. Di mana saya mau invest ke dalam mereka supaya mereka bangkit. Mereka menemukan kebenaran untuk diri sendiri dan mereka berjalan di dalamnya. Jadi saya dan istri, ada banyak buku mengenai hati bapa. Saya tidak tahu kenapa tidak ada orang tulis buku tentang hati ibu. Istri saya punya hati ibu dan dia bisa rangkul anak-anak yang broken sampai mereka sayapnya mulai sembuh dan mereka bisa terbang tinggi bersama Tuhan lagi. Itu yang anak muda perlu. Dan kalau mereka tahu kamu ada di bagian mereka, mau backup mereka, tidak akan menghakimi mereka, mereka akan buka pintu, akan izinkan. Karena mereka cari siapa yang mau membapai, mau jadi ibu bagi mereka. Jadi itu yang saya bilang, tidak ada kegerakan tanpa pembapaan dan keibuan. Itu sudah jelas. Dimanapun, di kota besar atau di tengah hutan, harus ada pembapaan dan keibuan. Itu yang saya bisa jawab. Ya, terima kasih Pastor Jim. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Bu Wahyu pertanyaannya dan jawabannya dari Pastor Jim. Pak Surasman, sekarang waktunya untuk sudah selesai ya Pak ya. Kayaknya kita udah waktunya udah jauh ya. Ya, cukup. Ya, cukup ya Pak ya. Bu Dia, ya silakan Bu Dia. Ya, kita akan nyanyikan satu buah lagu lagi dari Bapak Dev. Setelah itu kami mohon Pastor James untuk mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Ya, terima kasih. Mari Bapak Dev, silakan memuji Tuhan untuk yang penutupan. Memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi.
my Savior God, to thee. How great thou art. Hallelujah. How great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, haleluya. Tuhan, kami berterima kasih atas malam ini semua yang dari awal sampai akhir. Terima kasih karena ini semua diatur, di-planning oleh Engkau. Yes. Terima kasih karena besi bikin tajam besi yang lain lewat semua diskusi ini. Kami semua mau supaya kami ditahan oleh tangan kuat-Mu di tengah-tengah kehendak-Mu, Tuhan. Jangan izinkan kami sedikit pun keluar dari tengah-tengah kehendak-Mu. Kami mau lari bersama-Mu. Kami janji malam ini kami akan mempercepat gaya lari kami. Karena kami tidak mau paling belakang. Kami mau di garis depan bersama-Mu, Tuhan. Di mana Engkau ada, kami mau di situ. Jadi Tuhan, kami terima perlengkapan-Mu malam ini. Dan kami janji kami akan jadi pelaku firman-Mu. Kami terima berkat-Mu, Tuhan. Kami terima kasih dari Bapa di surga yang mengalir dan mengalir dan mengalir. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Kami terima tugas dari Tuhan Yesus untuk memuridkan semua bangsa. Kami akan jalan di dalam tugas itu dan panggilan itu. Dan kami terima perlengkapan dari Roh Kudus yang memampukan kami menjadi saksi Tuhan di mana kami ada. Kami terima semua dan kami akan jalan di dalamnya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Thank you. God bless you. Tuhan memberkati semua. Thank you, Pastor Jim. Ya, selamat malam. Terima kasih.